Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bambang Gatot Sinoaji. Saya beralamat di Desa Condong-Sari, Kecamatan Banyurip, Kabupaten Purworejo. Usaha yang saya tekuni di sini ini berkebun buah jeruk lemon California dan jeruk dekopon. Saya terjun di dunia pertanian itu sebetulnya awalnya berpikir setelah purna itu kita mau apa, kegiatan apa, karena saya nggak punya usaha lain ya. Jadi makanya saya mencoba untuk berkebun di sini. Basic kami juga bukan dari pertanian pada waktu itu, tapi kebetulan kami ada teman, dia menyarankan kalau mau nanam, coba nanam jeruk lemon California. Awalnya kami mau nanam kelengkeng mas, tapi kalau kelengkeng itu memang dia bilang puasanya kita agak lama, karena 4-5 tahun baru kita bisa menikmati hasilnya. Tapi kalau khususnya lemon California, itu maksimal 1,5 tahun kita sudah bisa panen. Dan dia juga menyarankan pada waktu itu kami di sini menggunakan full organik mas, pupuk kimia sama sekali kami nggak pakai. Kalau khusus untuk lemon California ini kan untuk minuman ya. Jadi biasanya apalagi sekarang orang akan sudah banyak menyadari akan kebutuhan vitamin C karena pandemi COVID kemarin kan. Memang puncak-puncaknya kami panen itu dulu di pandemi COVID mas. Pada waktu itu kan mungkin ada kita cari feed C aja sulit sekali kan. Makanya khusus untuk lemon California itu keistimewaan daripada lemon lokal. Airnya dia lebih banyak mas, kandungan vitamin C-nya lebih banyak. Jadi ibaratnya rumah makan itu nanam 3 atau 4 pohon aja, dia udah nggak bisa beli jeruk. Karena ini panen setiap hari mas. Kalau lemon California sampai sekarang kami menjual tetap di angka 30 pak. Sekilo rata-rata isi 4 ya, 4-5, karena ini kan besar-besar juga kan. Kalau yang ini jeruk dekopon itu dari kualitas dari Jepang mas. Ya memang jeruk ini rasanya itu tesnya lebih terasa seperti jeruk keprok tapi besar. Teman-teman Chinese itu pada inden ini jeruk dekopon. Kalau panen khususnya ini dari 170-an pohon ya lemon California. Kita rata-rata per minggu itu minimal 1 kintal dapat. Kalau dekopon memang agak lama mas, ini 2,5 tahun baru berbuah. Ini sudah panen kedua. Tapi dekopon memang harganya menggiurkan mas. Ini di harga 75.000 mas per kilo. Jadi jeruk dua itu kalau yang besar-besar itu bisa 1,5 kilo. Kalau lemon California kami nggak begitu kesulitan ya. Apalagi memang banyak lemon California banyak, tapi kan kebanyakan yang pakai kimia mas. Kami memang ambil pangsa pasar yang menengah ke atas. Jadi kalau pas musim itu memang lemon California yang kimia itu paling di harga 15-17 lah. Kalau kami tetap bertahan. Permintaan kami mas ke Jakarta itu berapapun dia terima. Khusus untuk lokal aja permintaan per minggu itu minimal 3 kintal. Kami belum sanggup. Kami masuk di kafe-kafe memang. Kalau di pasaran lokal, pasar buah kami nggak jual. Kalau jeruk dekopon memang kan yang membudidayakan itu belum begitu banyak mas, dan teman-teman pada main ke sini dia lihat jeruk ini sudah mulai pesan, ini besok kalau sudah masak ngubungi saya, nanti saya ke sini seperti itu. Jadi kalau kita mau berkebun secara organik ya kita full organik, kita nggak usah pakai sama sekali dengan pakai kimia. Kami juga merasakan mindset kami kalau memang kita langsung ke organik, pengalaman dari teman-teman petani itu kan tetap hasilnya jelek. Kecuali lama hasilnya nggak bisa maksimal gitu loh. Tapi ternyata setelah itu kami menggunakan teori juga di Jadam Organic Farming ada kita berternak mikroba di kebun yang akan kita tanami. Nah itu sudah kita coba juga dan itu mudah dan murah, ada di sekitar kita semua. Khusus untuk media tanam itu yang betul-betul harus kita persiapkan. Jadi kalau dengan tahu mungkin ini memang pada waktu itu banyak tetangga yang mencibir itu karena dengan kedalaman 1 meter, lebar 1 meter. Kalau kita model tanamnya seperti itu, saya yakin hasilnya bagus. Khusus untuk yang bawah sendiri itu pakai arang mas. Kalau kami arang sekam, tapi sebetulnya nggak harus arang sekam juga. Kalau sekarang di sini itu kan banyak arang dari batok kelapa itu loh mas. Ya, itu yang kita gunakan, tapi bukan batok kelapanya, limbahnya. Kan diayak kan, lah itu limbah itu yang kita gunakan. Nanti bawah sendiri itu arang, atasnya baru kotoran kambing atau kotoran sapi monggo. Lah nanti tanah dimasukkan lagi di atasnya gitu. Jadi mungkin ada pertanyaan juga kan, akar belum sampai
kotoran kambing lah. Makanya gimana akarnya kan butuh nutrisi juga. Lah itu nanti nutrisinya kita kalau kami yang kami gunakan di sini, kotoran kambing itu kami masukkan ke tong, kita kasih air, nanti kita tunggu setelah kotoran kambing itu kan ngapung ya. Setelah kotoran kambing itu ke bawah, lah itu nanti airnya kita kocorkan di atasnya. Jadi nutrisi suplemen kita dari situ sebelum akar itu sampai kotoran kambing di bawah, seperti itu. Dan mungkin kalau dari teman yang dari pertanian kan tahu juga manfaat dari arang itu seperti apa kan. Salah satunya itu menjaga kelembapan air dari atas nggak langsung hilang ya, karena ada arangnya itu. Keduanya virus itu juga mati oleh arang aktif itu. Ketiganya dari kotoran kambing atau kotoran sapi, nutrisinya nggak langsung lari ke tanah karena ketahan arang, Mas. Jadi ibaratnya orang makan itu begitu akar sampai situ, ini nggak ada yang mubazir yang kebuang dari nutrisi dari kotoran kambing itu. Kita beternak mikroba di kebun yang akan kita tanami. Itu caranya hanya butuh kita kentang, entah kentang sortiran apa di pasar kan banyak ya. Jadi perbandingan dari kentang itu 1 kilo ditambah tanah yang sama sekali belum terkontaminasi oleh pupuk kimia. Kalau di sini banyak sih, di daerah pegunungan, di pohon-pohon pinus itu saya yakin masih banyak. Kita ambil tanahnya itu aja. Kentang 1 kilo, tanah 1 kilo, ditambah garam setengah kilo. Itu nanti kentang kita rebus. Setelah kentang kita rebus, nanti setelah dingin kita campur dengan tanah yang tadi. Jadi tanah itu sumber mikrobanya di situ. Makanya dari kentang itu, Mas. Nah itu nanti kita masukkan ke saringan, kita pakai jerigen yang 40 literan itu, kita peras di situ aja. Nanti setelah ini masih ada ampasnya, itu kita masukkan, kita tutup. Itu hanya butuh 2-3 hari. Nanti kelihatan mikroba sudah berkembang atau belum, itu dari buih. Buihnya sudah kelihatan, nah itu puncak-puncaknya mikroba. Makanya setelah itu air yang tadi kita buat itu kita campur dengan perbandingan 1:100. Jadi misalnya 1 gayung ya tambah 100 gayung. Itu kita kocorkan ke tanah yang akan kita tanami. Setelah itu itu kan habis, kita buat lagi sekali lagi. Nanti untuk yang kedua itu sudah mulai kelihatan. Berarti kan 2 hari tambah 2 hari ya 4 hari ya. Di hari kelima itu sudah kelihatan rumputnya itu mesti hijau dan lebat sekali. Itu lah pesan kami, kalau memang mau seperti itu, jangan sampai rumput itu dikasih obat untuk mematikannya. Kita dangir atau kita potong pakai mesin pemotong rumput, itu kan jadi humus lagi. Jadi gini Mas, pesan kami untuk teman-teman adik-adik generasi muda, kita nggak usah malu bermain di kebun. Jadi memang kalau awal banyak mencibir Mas, dolan kerjanya baik cuma di kebun gitu. Lebih bangga dia kalau kerja di kantoran, entah itu hanya di pabrik atau di mana, itu dia lebih bangga. Tapi yakin hasilnya lebih banyak di kebun. Waktu kita lebih banyak di sini. Sebetulnya kalau menurut saya modal itu nomor sekian lah. Yang penting kemauan kita. Ya, kalau masalah orang nggak punya lahan kok saya suruh berkebun. Lahan sewa kan banyak, lahan tidur kan banyak. Ya kan, apalagi di desa-desa tanah-tanah bengkok yang nganggur kan banyak juga. Jadi itu kalau menurut saya khususnya untuk modal lahan itu nomor sekian. Yang penting kemauan kita. Saya yakin kalau kita ada kemauan banyak jalan menuju ke sana. Maaf aja kalau adik-adik yang Gen Z mungkin pada gengsi di kebun, monggo lah, kita nggak usah gengsi. Boleh nanti kalau berlatih masalah teknik pertanian yang organik, monggo silakan bisa hubungi kami. Kalau memang mau berkunjung ke sini, teman-teman monggo silakan. Kalau di Facebook kami ada juga Bambang Gatot Sinuaji Purworejo. Kalau untuk khususnya nomor HP kami di 08 2-nya 3 kali 736 8822. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa subscribe Capung ya.